Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabarmu di hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat walafiat dan jangan lupa ya semangat dan bahagia. Mengutip istilah zoon politikon yang berasal dari filsuf Yunani, Aristoteles, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dan berinteraksi dalam kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN Bab 6 Bekerja Sama dan Bergotong Royong. A. Kerjasama dan Budaya Gotong Royong. 1. Pengertian kerjasama. 2. Budaya gotong royong. Pengertian kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama terjadi karena ada tujuan bersama. Tujuan tidak dapat dikerjakan sendiri, melainkan harus bersama-sama orang lain. Kerjasama juga tidak hanya dilakukan oleh orang, namun juga oleh lembaga atau organisasi. Seperti kerjasama antar sekolah atau kerjasama antar pemerintah dan lain sebagainya. Budaya gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama banyak orang secara sukarela. Bentuk gotong royong ini merupakan budaya masyarakat Indonesia. Biasanya dilakukan dalam bentuk kerja bakti atau melakukan pekerjaan berat. Seperti membangun rumah, memanen sawah, untuk menyiapkan upacara adat yang harus dilakukan suatu keluarga. Di setiap daerah memiliki sebutan sendiri untuk gotong royong. Di Jawa ada sebutan gugur gunung serta sambatan. Orang-orang Bali mengenal istilah ngayah. Di tanah Batak ada tradisi Marsiada Pari, di Minahasa ada Mapalus, dan di masyarakat Sunda ada tradisi rereongan. B. Nilai penting kerjasama dan gotong royong. 1. Saling memahami. 2. Saling menghargai. 3. Saling membantu. 4. Saling mengatasi kekurangan. Dan 5. Menguatkan kebersamaan. C. Landasan karakter kerjasama dan gotong royong. Berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengenalkan 4 olah yang diperlukan dalam kehidupan, yakni 1. Olah hati, 2. Olah pikir, 3. Olahraga, serta 4. Olah rasa dan karsa. Keempatnya diperlukan untuk membangun kerjasama dan gotong royong yang baik. 1. Olah hati atau karakter biru. Olah hati merupakan karakter yang cinta damai serta kehidupan yang harmonis. Suka membantu teman, bersikap positif, dan pandai bersyukur menjadi ciri karakter ini. Karakter ini berhubungan dengan ranah spiritual. Menurut konsep karakter holistik, olah hati dapat disebut sebagai karakter biru. Olah hati atau karakter biru membuat mudah kerjasama dan gotong royong. 2. Olah pikir atau karakter hijau. Olah pikir merupakan karakter yang penuh pertimbangan, hati-hati, serta teliti. Inilah karakter yang berusaha meraih kesempurnaan baik berdasarkan kebenaran keagamaan, ilmu, maupun norma-norma dengan menggunakan kecerdasan berpikir. Menurut konsep karakter holistik, olah pikir dapat disebut sebagai karakter hijau. Olah pikir atau karakter hijau membuat kerjasama dan gotong royong lebih terencana. 3. Olahraga atau karakter kuning. Olahraga bukan hanya olah fisik melainkan juga merupakan karakter tekun dan disiplin. Inilah karakter yang teguh dan bermental kuat. Bekerja keras serta fokus pada tujuan juga menjadi ciri karakter ini. Menurut konsep karakter holistik, olahraga dapat disebut sebagai karakter kuning. Olahraga atau karakter kuning membuat kerjasama dan gotong royong lebih berhasil. 4. Olah rasa dan karsa atau karakter merah. Olah rasa dan karsa merupakan karakter yang komunikatif, kreatif, serta antusias atau bersemangat. Menurut konsep karakter holistik, olah rasa dan karsa dapat disebut sebagai karakter merah.
Olah rasa dan karsa atau karakter merah membuat kerjasama dan gotong royong lebih bersemangat dan kreatif. D. Revolusi mental. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang memiliki mental atau jiwa yang kuat, bukan yang bermental lemah. Perlu langkah besar atau revolusi untuk mengubah mental bangsa Indonesia dari mental lemah menjadi mental kuat, yaitu 1. Konsep revolusi mental. 2. Integritas dan etos kerja, dan ketiga, gotong royong dalam revolusi mental. 1. Konsep revolusi mental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin atau watak manusia. Dengan demikian, revolusi mental berarti perubahan yang mendasar mengenai batin atau watak manusia yang dilakukan dengan mengubah pola pikirnya secara mendasar. Sekitar 70 tahun setelah Indonesia merdeka, Negara Republik Indonesia membangkitkan kembali gerakan revolusi mental dengan merumuskan 3 elemen atau unsur. Ketiga elemen tersebut adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. 2. Integritas dan etos kerja. Integritas memiliki banyak pengertian yang berhubungan satu sama lainnya. Di antaranya adalah jujur. Jadi seorang berintegritas adalah seorang yang jujur, tidak berbohong, tidak pula korupsi. Selain itu, integritas juga berarti konsisten. Etos kerja merupakan elemen kedua dari gerakan revolusi mental. Etos kerja berarti semangat kerja. Seorang dengan etos kerja tinggi adalah orang bersemangat kerja tinggi. Seorang yang disiplin, tekun, serta pantang menyerah. Dalam revolusi mental, etos kerja yang tinggi ini berlandaskan pada integritas yang kuat. Hal tersebut selaras dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, dalam Pancasila. 3. Gotong royong dalam revolusi mental. Gotong royong merupakan elemen ketiga dalam revolusi mental. Jiwa gotong royong inilah menjadi salah satu ciri utama bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Dengan elemen gotong royong tersebut, lengkaplah revolusi mental sebagai perwujudan 5 sila pada Pancasila. Hal tersebut akan memudahkan Indonesia untuk maju dan membuat setiap warganya mudah meraih sukses. E. Penerapan kerjasama dan gotong royong. 1. Di lingkungan keluarga. 2. Di lingkungan sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat. 4. Di lingkungan bangsa dan negara. Contoh penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan keluarga diantaranya, membersihkan rumah bersama, menyiapkan makanan bersama, merenovasi atau memperbaiki rumah, dan merawat anggota keluarga yang sakit. Contoh penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah diantaranya, belajar kelompok, melaksanakan piket kelas, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, dan membantu teman yang kesulitan. Contoh penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat diantaranya, siskamling atau ronda malam, membangun dan memperbaiki fasilitas umum, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan membantu tetangga yang kesulitan. Contoh penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara diantaranya, membayar pajak tepat waktu, menjaga ketertiban dan keamanan, membangun infrastruktur publik, mengadakan donasi dan bantuan sosial. Anak-anak, kita sudah belajar tentang kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran ini, kita memahami bahwa kerjasama dan gotong royong adalah nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap ini mencerminkan persatuan, kepedulian, dan kebersamaan. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hasilnya lebih baik. Gotong royong harus diterapkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita terapkan sikap kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan membantu teman,
berpartisipasi dalam kegiatan kelas, dan selalu peduli terhadap lingkungan sekitar. Bersama-sama, kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih harmonis dan maju. Anak-anakku, sampai di sini rangkuman PPKN kelas 7 bab 6 tentang bekerja sama dan bergotong royong. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum.